Antas salam wa minkas salam. Salim lana ila subulis salam. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudus salam bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah muslim yang berbahagia, paina insyaallah ab'asu di kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Paturabani insyaallah. Hari ini ada satu nasihat tentang rahasia-rahasia kehidupan atau rahasia hidup ya. Rahasia hidup ini justru sangat misteri, di mana orang sesungguhnya harus berpegangan kepada yang maha gaib. Yang maha gaib ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa indahu mafatihul gaib. Di sisi Allah lah kunci daripada perbendaharaan gaib itu. Meskipun di zaman modern seperti sekarang ini, yang sudah sangat rasionalistis ya, di mana manusia begitu mengagungkan rasio mereka, mengagungkan ilmu-ilmu yang mereka peroleh, mengagungkan teknologi yang hampir-hampir mereka kadang berucap kepastian atas sebuah teknologi. Misalnya kalau dari Banjarmasin ke Surabaya pasti hanya ditempuh dengan pesawat, hanya ditempuh dengan 1 jam atau kurang daripada itu. Itu adalah bahasa sebuah kepastian. Kemudian misalnya juga orang berkata, dengan sekolah Anda pintar, dengan sekolah Anda pintar dan Anda akan mudah mendapatkan pekerjaan. Maka dengan cita-cita itu akhirnya orang berpikir seperti itu dan berperilaku seperti itu, menjadi sebuah keyakinannya. Demikian juga rezeki. Rezeki dengan bekerja, dengan mencari rezeki dan nafkah, orang pasti mendapatkan rezeki yang banyak. Dan seterusnya, banyak sekali lagi. Bahkan timbul banyak pepatah-pepatah yang mengatakan dan memberi kepastian, menjadi pedoman orang. Pepatah-pepatah ya. Nah, tetapi pada kenyataannya bahwa masih saja semua itu adalah misteri. Kita lihat misteri tentang rezeki. Bagaimanapun orang berpikir seperti tadi, ternyata tidak semua mendapatkan sesuai dengan yang diharapkan dan dicita-citakannya. Apapun juga itu, apakah dalam dunia pendidikan, dunia ekonomi, dunia politik, dunia budaya, bermacam-macam ragam dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa dicapai dengan berbagai rumus-rumus kepastian. Di sini ada misteri, ada rahasia. Dan ternyata rahasia itu berpengkala pada atau berpokoknya pada yang disebut dengan kehidupan ini banyaknya ujian, rintangan-rintangan. Allah berfirman, "Wala nabluwakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal." Kami timpakan kepada manusia itu ditimpakan ya, bukan kami ya, ditimpakan. Kami menimpakan keadaan kehidupan dunia itu memang bermacam-macam ujian bagi mereka. Ada rasa takut, gundah, gulana. Jadi meskipun manusia itu sudah memberi kepastian dengan ilmunya, seperti yang diutarakan di depan tadi, tetap saja rasa ketakutan dan kekhawatiran itu tetap ada. Termasuk adalah godaan-godaan kehidupan dunia ini yang sebegitu kuatnya ya, yang mungkin manusia akan tenggelam dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa, pasrah dan bahkan mungkin berputus asa. Banyak manusia yang berputus asa atas keadaan-keadaan ini. Kita bacakan saja ya maksud beliau daripada Syekh Abdul Qadir Jalani. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman pada Nabi Ibrahim ya, kisah tentang Nabi Ibrahim terhadap api linari kepada api. Kuni bardan wassalaman. Jadilah engkau wahai api bardan wassalaman, dingin yang menyejukkan dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim.
Ketika itu Nabi Ibrahim diselamatkan Allah dari dibakarnya, yang dibakar oleh Namrud ya, kekuasaan Namrud dan pengikutnya membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua umat Islam ini sudah tahu. Hatta yajuza ibadil mu'minin bi al-mukhlisuna li ar-ragibuna fi. Maka jadilah hambaku, kata Allah. Maksudnya dipahami, maka boleh jadi pengertian itu adalah dengan keselamatan itu kepada Ibrahim dan kepada kita juga kaum muslimin. Kita masing-masing kita sesungguhnya juga diberikan Allah kesejukan dalam hati kita, dalam kehidupan ini, sehingga kita sebenarnya ada keselamatan, perlindungan dari Allah. Sehingga ibadil mu'minin, jadilah engkau menjadi mukmin yang benar-benar hamba Allah. Al-mukhlisuna li, yaitu yang ikhlas kepada Allah. Ar-ragibuna fi, yang selalu berharap kepada Allah. Wajahiduna fi ghairi, dan berjuhud pada kehidupan manusia ini, pada kehidupan hari-hari ini. Juhud maksud kehidupan hari-hari adalah kita tidak mengharap dan meminta kepada manusia. Kita hanya mengharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan kita berpedoman pada sebuah ikhtiar kita yang bisa memberikan kepastian, karena kenyataannya bagaimanapun teknologi yang sudah sangat tinggi ini, kita tidak bisa berpedoman dengan ilmu-ilmu yang lahir itu, tidak juga kita bisa berpedoman dengan pikiran-pikiran tentang kepastian. Tidak ada kepastian dalam kehidupan dunia ini, begitu bahasanya, tidak ada kepastian. Kalaupun kita berikhtiar mencari rezeki kita, mencari rezeki dalam hidup ini, kita juga pada akhirnya bertemu dengan misteri-misteri. Kenapa kita tidak bisa mencapai secara keseluruhan, hanya sebagian saja. Dan sebagian itulah yang dikatakan orang sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seorang, dua saudara, tiga saudara, belum tentu yang satunya bisa mengikuti saudara yang satunya, meskipun kehidupan mereka hampir sama. Dalam kehidupan mereka, sekolah sama, hidup mereka, pilihan mereka hampir sama, dagang mencari rezeki mereka sama, tapi ternyata yang satunya sukses, yang satunya justru melarat mungkin atau tidak berkembang usahanya. Ini kan aneh, kenapa jadi begitu? Itulah tadi itu misteri. Tuhan jelaskan keadaan-keadaan dunia ini yang sangat menyulitkan. Bahkan kadang-kadang yang sukses lagi lalu ada godaan dunia, godaan maksiat padanya datang bertubi-tubi, sehingga akhirnya dia jatuh lagi ke sana. Berganti lagi kepada saudaranya tadi yang justru sukses. Karena kesulitan-kesulitannya terlalu lama, justru dia menjadi orang yang bermental kuat. Inilah hidup di dunia ini sangat misteri sekali. Yaqululah hadzalika kama qala linar Namrud allati auqadaha hatta yahrika fiha Ibrahim alaihissalam. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Ya, kenapa Nabi Ibrahim dipilihnya? Karena Nabi Ibrahim itu dia ikhlas hanya karena Allah. Hidupnya itu ikhlas hanya karena Allah. Segala amalnya itu ikhlas karena Allah. Ar-ragibuna, harapannya hanya kepada Allah. Al-jahiduna fi ghairi, dia tidak minta harapan, minta pemberian harap kepada para manusia kecuali kepada Allah. Maka seperti itulah akhirnya Allah berfirman kepada api, yang api itu menyala, saat menyala itu yang bisa hatta yahrika fiha Ibrahim, yang memungkinkan Ibrahim akan dibakar oleh api itu. Tapi yang terjadi terbalik, karena firman Tuhan, wahai api jadilah engkau dingin, yang membara itu jadi dingin dan menyejukkan, memberi keselamatan kepada Ibrahim. Seolah-olah Allah berkata, yaqulullah azza wa jalla, ya bahrad dunya, wahai lautan dunia, la takrik hajal abdu, janganlah sampai engkau menenggelamkan hambaku ini. Godaan dunia ini kan luar biasa dalam hidup kita. Kadang hobi kita juga bisa melupakan kita dengan Tuhan.
Nah, itu godaan dunia juga, hobi pada dasarnya bagus-bagus saja kadang-kadang. Hobi mancing cari ikan, mula-mula di sungai kecil enggak apa-apa, mulai ke tempat-tempat yang lebih jauh lagi, ke hutan-hutan, sudah mengerjakan sholat 5 waktu sudah susah dikerjakan. Kita mulai lupa dengan Allah. Asik lagi kita ke laut ya, sampai seharian penuh kadang-kadang di laut, atau bahkan sampai tertidur di laut malam ya, sampai malam ya, naik kapal, menyewa dengan kapal. Hobi, sampai kita lupa mengerjakan tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu. Kalaupun kita kerjakan juga, waktu hanya bisa sedikit saja. Ada orang hobi juga melakukan perjalanan, ya karena kebetulan uangnya banyak, dia jalan ke sana kemari, sini jalan ini bagus, enggak apa-apa. Tapi banyak yang dilupakannya juga kadang-kadang. Tadi kewajiban kepada Allah, bertafakur, mengingat Allah. Ya, tapi kan saya bisa ya, kalau bisa tidak apa-apa. Ini yang tidak bisa yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah kita lalainya kita kepada Allah. Banyak kan hobi game. Pada awalnya game biasa-biasa saja, tapi sudah asik, luar biasa kita kasihkan dengan game. Maka akhirnya kita lupa dengan segalanya. Bahkan orang menegur kita marahi. Nah, ini keadaan yang ya tadi, baharat dunia, godaan dunia, lautan dunia itu menenggelamkan kita sampai kita lupa kepada yang lain. Kita akhirnya panah asik dengan keadaan itu sendiri, bukan panah dengan Allah, bukan panah untuk Allah, bukan, tapi panah untuk diri kita sendiri ya. Kita lenyap di dalam dunia itu. Ternyata kita di dalam dunia itu asik bercengkrama dengan dunia itu. Ada orang hobi musik, hari-harinya musik saja, akhirnya melalaikan kewajiban dan tugas hidupnya, hakikat hidupnya apa sesungguhnya. Apalagi kalau berzikir banyak, tidak mungkin lagi kan. Hobi apa saja, hampir semua hobi itu merupakan baharat dunia, merupakan lautan dunia yang bisa menenggelamkan kita. Kalau hobi zikrullah enggak apa-apa. Kalau hobinya berzikir kepada Allah, hobinya beramal soleh, enggak apa-apa. Asik dengan sedekah, hobi bersedekah, enggak apa-apa, silakan. Kalau hobi dalam kebaikanmu. Karena itu pilihlah hobi kita. Kita pilih hobi kita, pilih keadaan kita, dan menyadari keadaan itu ada kekuasaan Allah. Berdoa kepada Allah. Bagi orang-orang yang sulit hidup, berdoa kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menolong. Jangan perhatikan diri kita. Kita cukup memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kemudian berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Allah akan memberikan jalan keluar. Nanti Allah akan berfirman, menyampaikan sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai dunia, jangan kau tenggelamkan hambaku ini. Nah, itu kan. Sehingga kalau sudah itu firman Allah, kita tidak lagi berbuat maksiat, kita tidak lagi melalaikan diri kita. Kita menjadi orang yang bisa istiqomah di jalan Allah sebenarnya. Kenapa jadi orang itu bisa istiqomah? Karena Allah bertitah kepada dunia. Ya baharat dunia, wahai dunia, jangan kau tenggelamkan hambaku yang satu ini. Subhanallah. Jangan kau tenggelamkan dia. Kenapa? Engkau bagaimana? Jadi dalam konteks ini semua manusia itu pasti bisa digoda oleh dunia, kecuali orang yang diselamatkan Allah, kecuali orang yang Allah kehendaki, Allah tunjuk dia untuk tidak digoda. Nah, kalau begitu bagaimana caranya? Ya, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Berbagai-bagai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Kalau tidak tahu bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Seperti misalnya Allahumma hdini ila siratal mustaqim. Atau doa misalnya Allahumma ij'alni istiqomatan fiddin. Allahumma ij'alni istiqomatan fiddin. Atau ya Allah, atau yang biasa di masjid-masjid itu ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu biha bihusnil khatimah. Itu juga bagus. Berdoa dengan Allah. Allahumma hdini ya Allah. Allahumma hdini ya Allah fi hayatina. Ya Allahumma hdini ya Allah fi hayati, fi hayati. Allahumma hdini fi hayati. Ya Allah, beri aku petunjuk dalam hidup ini selalu. Beri aku ayidni bi quwwatika. Kuatkan aku dengan kekuatanmu.
kuatkan aku dengan bimbinganmu, kuatkan aku dengan petunjukmu. Subhanallah. Al-murad al-mahbub fayanzu minhu. Maka yang dikehendaki di sini adalah orang-orang dicintai Allah itu dipilih Allah untuk Allah selamatkan mereka. Jadi orang yang bisa selamat itu hanyalah orang-orang yang dicintai Allah atau orang-orang yang ditunjuk Allah. Soal kehidupan dunia ini orang tidak bisa lepas. Karena terlalu banyak ujian kehidupan dunia ini. Terlalu banyak, bahasanya ujian itu kita ganti dengan godaan dunia ini. Tadi itu yang disebut di dalam firman Tuhan, godaan ketakutan. Itu ketakutan itu bisa timbul sendiri. Misteri juga itu. Minal khaufi wal ju'i. Lapar, kelaparan, soal kemiskinan ya. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Wal ampus, kematian. Subhanallah, luar biasa sekali, banyak sekali. Belum lagi godaan yang bersifat dari pribadi. Juyina linasi ubus syahwati minan nisa. Laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Godaannya kuat sekali. Apalagi wal banin, wal qanatirin, muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Anak-anak tidak punya anak. Waduh, ujiannya berat sekali bagi orang tidak punya anak. Sudah punya anak juga, kenapa anak saya ini laki-laki semua? Ribut lagi. Ada lagi orang berani, kenapa anak saya ini perempuan semua gitu kan? Atau jumlahnya kadang-kadang. Atau masalah problematika anak, wal banin. Soal harta benda, waduh, emas, perak, wah itu sudahnya luar biasa sekali. Godaan dan ujian dan problematikanya. Orang yang tidak tergoda tapi terproblem dengan al-jahab wal fiddah, emas, perak, uang. Terproblem ya. Saya tidak memikirkan uang, tapi kita terpaksa harus dengan menghadapi uang. Aduh. Ada sampai berkesimpulan juga, ada orang tua berkesimpulan, nah anak saya jangan sekolah ke pesantren, anak saya jangan Kenapa? Kalau ke pesantren nanti makan apa dia? Sekolah ke pesantren makan apa dia? Jadi apa dia? Itu kan jadi ustadz, jadi guru, atau jadi kiai, siapa yang gaji? Nggak ada yang gaji, nggak ada yang ngasih uang, nah, susah. Nanti sudah cari yang pasti aja. Nah, sampai begitu kita hidup ini, mengerikan sekali. Maka ketahuilah, metode-metode yang kita pikirkan semua itu semuanya nisbi, semuanya tidak bisa dipastikan kepastiannya. Karena itu perlu kita berpegang teguh, berdoa kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, berkeyakinan kepada Allah, agar Allah berkata kepada kita atau kepada dunia ini, ya bahrat dunia, wahai lautan dunia, la takrik, ya, hajal abdu, jangan kau tenggelamkan hambaku ini. Nah, begitu maksudnya Allah lah yang yanzu minhu, menyelamatkan kepada orang itu, wa yasiru ala sirri, dan menghasilkan baginya sebuah kekuatan diri si orang hamba itu, kekuatan yang langsung diberikan Allah kepada dirinya. Apa itu kekuatan? Kekuatan ijah, kemuliaan, kepribadian, yang dengan kepribadian itu tegaklah, hebatlah dia, mampulah dia menahan atau berada di gejolak atau lautan dunia ini. Dia berada di atas kapal, bukan ditenggelamkan oleh dunia ini. Nah, orang yang di atas kapal itu yang selamat, itu yang terjadi pada Nabi Nuh kan. Itu gambarannya, sebuah kilas balik tentang Nabi Nuh alaihissalam. Demikian juga yang terjadi pada Musa alaihissalam. Bagaimana Allah selamatkan Musa yang seharusnya lautan itu, yang seharusnya air ya, atau lautan ya, menenggelamkan Nabi Musa, tapi Nabi Musa dan kaumnya selamat dari tenggelam itu. Nah, ini kamanaja Musa alaihi salam ya, wa qaumihi, ketika bagaimana Allah berfirman kepada lautan ya, untuk diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai lautan, jadilah kamu kering ya, atau di hadapan Musa dan kaumnya, sehingga Musa dapat lewat di situ, minjalikal bahru. Semua itu yang terjadi adalah pada
lautan yang nyata maupun lautan dalam arti tadi kiasan, yu'ti fadluhu mayyasha, maka didatangkanlah baginya karunia dari Allah kepada orang dikehendakinya. Allah berfirman, wa yarzuqu mayyasha bighairi hisab, dan Allah lah memberikan rezeki kepada orang yang dikehendakinya bighairi hisab. Al-Baqarah 212. Maka Allah memberikan rezeki, nikmat kepada orang dikehendakinya. Karena itu meminta kepada Allah. Tapi saya ini sempit rezeki, minta bukakan kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Yakinlah Allah. Yakini Allah mengabulkan Anda. Kalau yakin berarti tidak berulang salah. Mentang-mentang yakin sekali aja berdoa. Ya, doa itu, prinsip pengertian doa itu ialah berulang-ulang. Jadi kalau berdoa sekali itu belum berdoa namanya. Nah, jadi memahami doa itu adalah berulang-ulang. Jadi orang yang dikatakan berdoa kepada Allah adalah orang yang melakukan permintaan kepada Allah berulang-ulang, di waktu itu berulang-ulang, dan di waktu yang lain berulang-ulang secara terjadwal, diulang-ulang. Nah, secara rutinitas, itu yang disebut dengan orang berdoa kepada Allah. Maka Allah pasti memberi. Tapi saya sudah berdoa baru sekali. Jangan, kalau sekali tidak berdoa, 2 kali tidak berdoa, masih yang disebut dengan berdoa adalah berulang-ulang. Nah, ini rahasia daripada doa kepada Allah. Jadi berpegang teguhlah kepada Allah. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita dan melebihkan rezeki itu. Allahu yabsutu rizqa liman yasha. Karena Allah lah yang meluaskan rezeki itu, memintalah kepada Allah. Bukan kepada ilmu-ilmu kita, kekuatan-kekuatan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq wa aqamat thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah astaghfirullah Astaghfirullah, 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 wa minkas salam, salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Antas salam wa minkas salam, salim lana ila subulis salam. Astaghfirullah, astaghfirullah.